Selamat datang di Closed Class. Kali ini di Python episode ke-6 ya. Saya akan membahas tentang string dan slicing string. Nah, langsung aja kita ke IDE kita. Oke, pertama mari kita buat file dulu. Apa itu string? Jadi string itu adalah kumpulan karakter ya. Jadi string itu adalah kumpulan karakter string ya. Kita bisa akses seperti ini, jadi bisa kita assign ke sebuah variabel kumpulan karakter dan kita print dan kita lihat outputnya ya, si kumpulan karakter. Nah sekarang nih kalau kita lihat, sebenarnya yang kita sering masukin ke dalam si print ini ya, ini ya, itu juga termasuk string. Ini juga termasuk string, oke? Dan uniknya string nih ya, selain dia bisa pakai kutip 2, kita bisa pakai kutip 1. Contoh, A itu sama dengan ini string A, dan B sama dengan ini string B. Nah, oke. Seperti ini. Jadi kalau kita print A dan kita print si B, kita run, kita bisa melihat ini string A dan ini string B. Jadi kedua kutip bisa digunakan. Oke, jelas? Jadi kedua kutip bisa digunakan. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kita pakai bahasa Inggris yang banyak banget apostrophe-nya, yang kayak kutip atas gitu, kayak don't, itu kan banyak kan. Nah, kalau kita pengen ketik di kutip 1 ya, kita bisa kayak gini, C sama dengan DON backslash kutip T, kayak gitu. Jadi print C. Tuh bisa kan? Kalau kita nggak pakai ini, si T akan keluar dan jadi error. Jadi kita tambahkan ini. Tapi kalau kita bikin si D dan kita pakai kutip 2, terus kita ketik down kayak gini. Nah, oh iya, kita apa ini? Tuh, oke. Kita print si D ya. Kita print dan kita clear konsol kita. Kita run lagi. Sama kan? Oh, sama. Jadi kita bisa pakai titik 2 atau titik 2 sebagai pengganti. Gitu. Nah, bagaimana dengan multi line ya? Jadi kita pengen bikin teks secara banyak dan kita nggak mau enter terus bikin variabel baru. Nah, kita bisa bikin kayak gini. Sama dengan kita bikin 3 kutip, enter 3 kutip kayak gini, terus kita isikan di sini apa saja yang mau pikir kan. Kemudian kita print si taran. Nah, sekarang kalian bisa lihat dia akan ngeprint 3 baris sekaligus. Dan ingat, karena di string kita juga bisa menggunakan kutip 2 sebagai penggantinya. Taran sama aja. Jadi sekarang kita ke slicing ya. Jadi string ini sebenarnya adalah kumpulan karakter kan. Karena dia kumpulan karakter, dia juga bisa diakses seperti list. Nah, nanti kita akan bahas list di selanjutnya. Jadi kalian bisa lihat dulu. Kenapa begitu? Ini kita komenin ini dulu semua.
Jadi ketika kita bikin sebuah string, sebuah kalimat, contohnya apa ya, siapa kau, begitu, siapa kau, dan kita akses kalau misalnya A adalah kalimat dengan indeks 2 misalnya, kemudian kita print si A. Oke, kita run. Tuh, dia akan mengeluarkan si A. Ketika itu, dia kan adalah 2. Dan ingat, kalau misalnya list dan segala macam, itu kebanyakan dimulai dari 0. Jadi, S ini merupakan 0, I itu merupakan 1, A itu merupakan 2. Jadi, kalimat yang kedua adalah A. Dan A adalah si A ini. Gitu. Kalau kita ubah menjadi 5, mana dia? Kita clear dulu deh biar rapi. Kita run. Dia kosong. Kenapa? Karena si 1 di 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 itu adalah spasi. Kita ganti jadi 6. Dia jadi K. Sekarang, kita kan kadang malas menggunakan angka besar, apalagi kalau stringnya panjang. Ya kan? Nah, bagaimana kalau kita mengakses dari belakang? Kita bisa pakai minus 1 misalnya. Taran, dia akan menghasilkan datanya. Jadi 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi kalau 0 kita kurang, jadi dia ke belakang. Minus 1 itu ini. Gitu. Kita clear dulu. Nah, sekarang kita lanjut ke slicing. Tadi kan baru pengenalannya. Bagaimana kalau kita ingin mengambil bagian keempat dan seterusnya? Kita bisa ambil seperti ini. 4.2. Kemudian kita run. Tuh. Dari A ini 4 sampai ke belakang, sampai 9. Kita ingin 4 sampai 7. Tuh, A sampai K. Ya kan sebenarnya ini kan 4, 5, 6. Padahal kita tulis 7. Mengapa demikian? Karena dia itu punya sistem di mana dia akan menilai yang di belakangnya. Jadi saya contohkan. Ya, seperti yang tadi saya bilang kan, dia kenapa tidak menampilkan si KA menjadi AKA spasi KA? Karena gini, dia menganggap 7 itu ada di depannya, jadi di belakang K dan di depan dari A, sehingga dia akan mengambil seperti ke depan, di depannya, bukan di belakangnya. Sekarang gimana kalau kita pengen ngambil semuanya? Kita tinggal taruh tik 2. Kita run. Tuh, dia bakal mengambil semuanya. Kalau kita kasih di belakang ya, kita coba. Minus 1. Nah, dia akan mengambil dari depan sampai batasnya sebelum minus 1, yaitu tanda tanya. Kalau kita ambil 4, nah dia akan ambil dari 4 sampai ke ya ini. Tadi saya melupakan satu lagi ya, namanya text. Jadi itu bisa digunakan untuk menulis tanpa dengan mengabaikan si garis miring ya. Jadi kayak gini caranya. Kita buat sebuah variabel ya, kemudian kita kasih huruf R, baru kita ketik supaya c titik slash apa yang sesuka kalian. Kemudian kalian bisa print si dir ini. Nah, sekarang kalian bisa lihat kalau di sini ada C yang kalian tulis ini. Kalau misalnya nggak pakai ini, kemudian kalian run, ya dia juga bisa. Tapi bagaimana dengan yang ini? So, ketika kalian pakai yang garis miring sebelahnya, jadi ketika kalian pakai garis miring yang ini, kalian nggak bakal bisa mendapatkan output yang sama. Nah, jadi kalian perlu R, sehingga ketika kalian run, dia tetap sama, gitu ya. Oke,
Kegunaannya apa? Kegunaannya jika kalian ingin menulis file directory, jadi kalian bisa menggunakan raw text ini. Oke, jadi sekian untuk string dan slicingnya. Kalau kalian udah sampai sini, mantap. Kalian boleh ulang lagi kalau misalnya kalian nggak ngerti. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe kalau kalian rasa ini baik dan bermanfaat bagi teman-teman kalian. Silahkan di-share dan stay tuned at Closer to Class.